belajar dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa 3 kali? Kenapa 3 kali sholawat? Yang tahu kenapa 3 kali? Intinya sih bukan 3 kalinya ganjilnya, karena Allah itu menyukai hal yang ya. Kalian tuh udah tahu belum? Kalau cahaya Quran yang hari Rabu itu, jadi seminggu tentang hadis, seminggu kemudian tentang eksplorasi Al-Quran. Jadi hari ini dibuka Al-Qurannya. Hari ini yang ingin kita diskusikan hari ini atau kita buka ayat ini adalah ayat bahwa di Al-Quran itu terdapat apa namanya, nama-nama alam. Salah satunya adalah laut. Laut. Pernah dengar di kata-kata laut? Ada pakai kan al-bahra, ada al-bahri, ada al-bahru. Nah, kapan itu al-bahra, al-bahri, al-bahru? Itu mah bahasa Arab ya, intinya bagiannya. Fathah, kasrah, dan dhamma. Tapi artinya sama. Tentang laut. Pernah mendengar atau apa enggak ketika melihat laut apa yang terbersit? Biru ikan. Yang kaitnya dengan Allah Ta'ala yang Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan dengan ada ayat ini ada beberapa ayat yang semua ayat yang tentang laut itu banyak sekali. Busur catat di sini. Kalau Al-Quran busur ini Al-Quran belajar busur. Bala, sekarang bala. Warna-warni, terus ya banyak catatan-catatan. Ini tentang Al-Bahri banyak sekali. Kalau Al-Bahro 1, 2, 3 ada berapa ini? 2, 3, 4, 8. Kalau Al-Bahru ada 2. Kalau tulisannya Al-Bahri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21. Jadi di Al-Quran itu kata yang kata laut, bukan kata al-bahri atau al-bahri, al-bahru, tentang laut itu diangkat jadi 21 ditambah 8, 29 tambah 2 berapa? 31 kali. 31 kali sama Allah kurang lebih disebut dalam Al-Quran kata laut gitu. Dalam bentuk al-bahri, al-bahro, atau al-bahru. Nah, yang ingin begitu sekarang angkat, karena waktunya terbatas, kita 2 ayat saja, yaitu di surat 18 ayat 109.
Mana? Ayat Kapura? 109. Iya. Kapura mana? Laci kayaknya bukan ini nih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Luasnya yang mawar. 18 Al-Kahfi ya? Ya. Sering dibaca ya surat Al-Kahfi. Setidaknya seminggu sekali. Yang kedua 31 ayat 27. 31 ayat 27. 31 itu surat apa? Kalau berdua Al-Sajdah. 31. Kita lihat dulu surat 18 ayat 109. Mudah-mudahan terpesona dengan ayat ini. Kalau buat itu sangat terpesona. Ada yang mau bacakan ayatnya? Oke, sebentar. Pada kali pada kalimat Rabbi walau ji'na bimislihi katakanlah Muhammad seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat maka pasti haruslah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat itu meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu. Ini Allah menyampaikan, menggambarkan betapa luasnya ilmu tentang Allah ya. Jadi seandainya makanya ketika kalau buat beliau sendiri sih ayat ini sangat ini ya, sangat berbangga. Jadi ketika melihat laut itu langsung kebayang ini ayat ini. Ya, kalau seandainya si tinta ini menjadi air laut ini menjadi tinta untuk menuliskan tentang kalimat Allah itu maka tidak akan cukup. Tidak akan cukup. Apalagi ditambah dengan coba buka surat 31 ayat 27-nya. 31 ayat 27. Luqman. Ayat 27-nya. Boleh Kak Sofi mau baca? Kepadanya 70 lagi setelah keringnya, saya tidak akan bisa dituliskan dari kalimat Allah. Sebenarnya Allah perkasa maha bijaksana. Semakin menguatkan ya ayat yang tadi. Terima kasih ya. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena pohon itu jadi penanya, jadi pulpen, ya. Pulpennya kan kalau dulu ada sekali jarang ya. Kalau dulu kan kalau nulis itu pakai tintanya yang di ini ya, apa kalamnya, kalam itu kan. Pohon-pohon itu menjadi penanya dan lautan menjadi tintanya. Ditambah kepadanya 7 lautan lagi setelah kering, ditambah lagi 7 lautan. Niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
apa footnote-nya di bawah ada 650 ilmunya. Di situ ada nggak footnote, ada nggak di situ? Footnote. Apa itu? Ilmunya dan hikmahnya. Semua itu tidak cukup untuk menuliskan kalimat Allah. Apa yang maksudnya kalimat Allah yang sekarang pahami itu kalimat tentang Allah gitu. Nah, terus ada juga hadis ini ya, hadis seperti ini. Ditanyakan, wahai Rasulullah, amal-amal apakah yang lebih utama? Beliau bersabda ilmu tentang Allah. Jadi yang paling utama adalah ilmu tentang Allah aja wajah. Lalu ditanyakan, ilmu apakah yang engkau kehendaki? Rasulullah SAW bersabda, ilmu tentang Allah aja wajah. Lalu dikatakan kepadanya, kami bertanya mengenai amal, sedangkan engkau menjawab mengenai ilmu. Sesungguhnya amal sedikit disertai ilmu. Nah, maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal sedikit disertai ilmu mengetahui tentang Allah itu berguna, dan banyaknya amal disertai kebodohan tentang mengenai Allah itu tidak berguna. Jadi yang ditanyakan itu para sahabat itu nanya ke Rasulullah, Rasulullah, amal apa yang paling utama? Ditanyanya amal. Kalau amal berarti perbuatan ya harusnya, kegiatan, aktivitas. Terus dijawab Rasulullah, ilmu tentang Allah. Ya Rasulullah kan tanyanya perbuatan apa yang ditanyakan? Kenapa ilmu yang dijawab? Kan gitu ya. Terus kata Rasulullah, apa tadi sesungguhnya amal sedikit disertai dengan ilmu untuk mengetahui tentang Allah itu berguna, dan banyaknya amal disertai kebodohan tentang mengenai Allah itu tidak berguna. Jadi ketika kita berilmu itu, beramal itu harus dengan ilmu. Jadi kalau bisa kan gini, nyata yang dari ayat yang tadi bahwa kita, dan gimana ya, kita di sini itu di dunia ini punya apa namanya, punya misi apa tentunya mengenal tentang Allah, dan apapun yang kita lakukan itu haruslah kita berusaha ada nyambungnya dengan Allah gitu. Jadi kenapa saya melakukan ini? Ada yang sering sampaikan, harus sampai saya melakukan ini karena untuk mencari ridha Allah gitu, bukan karena dan saya disuruh sama orang tua, saya disuruh guru, saya takut dimarahin. Nah, bukan begitu, tapi yang muncul itu karena Allah, yaitu mah kalau ini mah ya di dunia saja ya. Kenapa mau jalan PR? Dan memang pada dasarnya memang dikasih PR sama guru ya, tapi orientasi kita bukan gurunya, tapi apanya? Allahnya. Saya begini, saya ingin semoga Allah ridho. Karena saya dalam rangka untuk mencari ilmu. Nah, ilmu apapun yang kita pelajari, semoga dengan ilmu itu kita semakin mengenal Allah. Itu nggak? Ilmu apapun yang kita pelajari, semoga dengan ilmu itu kita semakin mengenal Allah, kita semakin dekat dengan Allah, semakin takjub dengan Allah, semakin cinta kepada Allah. Berusaha seperti itu. Kita menyambungkan Allah dalam segala hal ya. Jadi sebenarnya Allah itu dalam setiap beramal meluruskan ya. Banyak gede yang suka main game ya, maaf ya. Boleh sih, tapi jangan sampai kelama-lamaan. Aku ditanya ridho nggak sih Allah gitu kan? Dengan berlama-lama begini main game atau nonton apa gitu kan. Kalau main game malah jadi subhanallah, Allahu Akbar, ada mending ya. Akan sampaikan ada yang gitu. Walau gimana kembali lagi ke diri masing-masing. Gitu kan. Yang penting tanya pada diri sendiri, apakah yang saya lakukan ini, apa yang saya perbuat ini, Allah ridho nggak ya gitu. Allah suka nggak ya apa yang saya lakukan? Sepakat nggak kita di sini selama kita diberikan waktu usia kita berusaha untuk mencari ridho Allah? Sepakat nggak? Sehingga tanya pada diri sendiri, begitu pun Bu itu dan semua guru-guru ini harus selantiasa ditanya pada diri sendiri. Siapa yang saya cari saat ini? Apa yang saya cari? Saya datang ke sekolah meninggalkan rumah.
sama buru-buru pun buru sama. Akadnya kita dengan Allah, bukan dengan sekolah. Emang dengan sekolah hanya sebagai ini aja, alat aja. Apalagi, nah, belajar dengan apapun kita berusaha untuk jadi ujung-ujungnya orientasinya untuk mengenal Allah. Nah, barang siapa yang mengenal Allah, maka niscaya dia akan akan apa? Akan akan jatuh cinta. Kalau mengenal Allah pasti akan jatuh cinta. Udah pasti itu mah. Kenapa kalau mengenal Allah bisa jatuh cinta? Coba kenapa? Kenapa kita kalau mengenal Allah itu udah pasti kalau kita mengenal Allah akan jatuh cinta? Karena Allah itu yang paling besar, yang paling utama. Sifat Allah itu adalah maha. Yang paling utama apa? Di Asmaul Husna. Maha Rahman, Maha Rahim. Yang paling utama kan Allah itu memiliki Asmaul Husna ada berapa? Di pasal 99 ya. Ada 59 yang wajib diketahui atau dihafal, dipahami. Nah, yang paling utama itu adalah Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Allah Maha Baik. Coba kita rasakan aja dari kerasa nggak bahwa Allah itu Maha Rahman, Maha Baik terhadap diri kita masing-masing. Nah, kita harus sadari. Selagi kita dari bangun tidur dia doanya gimana? Alhamdulillah, ahyana badana inatana wa ini. Alhamdulillah dulu. Menjelaskan puji bagi Allah yang telah menghidupkan saya setelah engkau mematikan. Terus udah gitu kita bangun. Udah bangun, terus umpamanya nauzubillah. Apa? Biasanya setelah bangun apa? Berkedip gitu ya. Nah, terus umpamanya dari mata aja. Dari bangun satu bentar ya terus ya. Terang bentar, matanya melotot terus ke arah sana. Gimana rasanya? Kalau nggak ngedip perihnya. Nah, itu tuh satu baru hal itu aja yang kenikmatan yang Allah berikan. Pernah nggak kita bersyukur? Terima kasih ya Allah, mata saya masih berkedip. Terus lagi dari hal apa aja? Terus dari tubuh. Gitu kan. Terus pagi-pagi saya mandi, ya Allah, alhamdulillah tangan saya begini, nggak bisa begini gitu. Terus apa ini jari-jari saya apa bisa bergerak? Coba kalau dikira kalau kita ciptakan jadinya gini gimana coba? Mau mandi susah, mau makan susah kan? Melihat dari sendiri aja gitu, di diri sendiri banyak sekali hal yang kita syukuri. Kita alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih lagi, ya Allah. Sampai jadi setiap hari itu ada rasa syukur. Nah, dari hal itu dia mengenal Allah salah satu. Dari mana? Nah, di kesempatan ini besok mengajak diri sendiri dan kita semua, yuk kita sama-sama kita berusaha untuk belajar mencari ilmu tentang Allah, mengenal Allah gitu. Tapi ilmu tentang Allah berarti mengenal Allah, apa yang kita lakukan dan apa mengenal. Coba ada di surat apa ya? 4153. Coba lihat 4153. Semoga benar. Ya, benar. Ya. Di surat 41 atau 53? Ya, artinya bisa bacakannya. Itu masalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukuplah bagi kami bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Jadi kami akan memperlihatkan, kami sih berarti Allah memperlihatkan kepada tanda-tanda kebesaran
Allah ya, dari segenap penyuruh dan pada diri mereka sendiri, pada diri kita sendiri. Nah, ya ketika kita melihat sesuatu pada di luar kita dan melihat diri kita, semoga kalau kita terus merefleksi diri, tumbuh ada rasa tadi, ini kekuasaan Allah, kuasa Allah gitu. Allah ini yang menjadi pelakunya gitu kan. Ketika melihat orang lain dan diri sendiri. Kalau di sini seperti tadi dalam keseharian, ketika kita makan nih, kita yang ngurus nggak? Vitaminnya ini ke sini, ini buat tangan, ini buat kepala. Kita ngurus nggak? Enggak, ngurus kita mah ya nyuapin ya, nyuap dan ngunyah, nolak udah aja. Setelah dari sini siapa yang ngurus? Aku subhanahu wa ta'ala. Pernah nggak ngebayangin? Ya Allah, kalau umpamanya Allah bilang, kan makan sini. Kalau umpamanya ada yang bolong aja ususnya, nauzubillah, atau lambungnya, apa yang terjadi? Hah? Iya, operasi. Apa yang terjadi? Coba makanan itu. Makannya bisa kemana-mana ya. Tapi kuasanya Allah, ya, makanan itu terjaga, gitu. Terus sampai ke lambung, terus sampai kemana? Tuh di biologi. Mana lagi? Dari lambung kemana? Ke usus ya. Usus kecil, usus besar. Terus kemana? Keluar. Pernah nggak kita ngurusin? Nggak pernah ngurusin. Terus si enzimnya apa enggak? Itu Allah yang ngurus. Dan itu semua Allah memerintahkan pada siapa? Tubuh ini. Dan tubuh ini semua itu ini apa namanya? Taat sama Allah. Tubuh ayah taat, masa kita nggak taat? Coba umumnya bayangin si lambung nih. Lambung itu suka bergerak gitu ya. Intinya, nggak mau aku istirahat dulu. Kumaha itu makanan begini. Nggak pernah begitu. Ya betapa hebatnya Allah, kausanya Allah gitu. Kalau dari ya dari dia ya, terus dari gigi, kebayangnya kalau kita sakit gigi gimana? Rasanya gimana? Hmm. Ketika kemarin itu besok apa nganterin itu ayah ke dokter untuk mempertahankan satu gigi aja ya Allah, ya harus berkali-kali datangnya dan mahal juga. Ya, kita mah gratis kasih sama Allah. Ketika giginya udah rusak, satu dipertahankan butuh tenaga, butuh ya lumayan mahal juga gitu. Lumayan aus, nanti jaga harus dijaga amanah ini juga apa. Nah, kembali lagi ke ayat ini, ya, ketika melihat sesuatu di luar kita dan melatih diri kita, juga itu kita tersadar oh, ini kekuasaan Allah, sehingga kita ingat Allah terus. Sehingga oh jadi kayak mutalik. Nyambung di surat 3 ayat 190. Surat 3 ayat 190. Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Jadi pergantian langit dan bumi itu ada tanda-tanda kebesaran Allah, berarti kekuasaan Allah. Allah yang memperjalankan. Yaitu, bentar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi itu dan pergantian malam dan siang itu terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang yang berakal atau disebut dengan ulil albab. Orang-orang yang ulil albab ya, di ulil albab. Jadi bagi ulil albab, ketika melihat apa fenomena alam apapun, baik itu pergantian siang malam atau ada gerhana bulan dan sebagainya, itu melihat tanda-tanda ini tanda kebesaran Allah. Tapi kalau orang yang belum nyampe ke sana, oh ini mah ini fenomena alam gitu. Enggak ada Allahnya gitu. Nah, yang bagaimana itu yang ulil albab, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri,
Yang ulil albab itu orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk dan dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, Robbana ma khalaqtana. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Dia ulil albab itu dalam kondisi bagaimanapun dia tetap mengingat Allah, dalam kondisi berjalan, berdiri, duduk, berdiri, duduk, terus berbaring, mengingat Allah SWT mengingat. Seraya mereka mengatakan Robbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina ada. Kalau ini ayat ini buat itu obat gitu. Robbana, ya Tuhan kami tidak mau menciptakan ini sia-sia. Obatnya ketika terutama gitu ya masih kalau ini harusnya dalam baik dan buruk ya, menurut hawa nafsu. Ketika diuji sesuatu yang kita tidak menyenangkan, jadi Robbana ma khalaqta diberikan gitu. Diberikan tidak ada sia-sia, pasti ada kebaikan. Subhanallah ya, justru dengan begitu semakin kita membaca Al-Quran, justru ya Allah, betapa betul ya Allah itu Maha Rahman Rahim. Allah menurunkan Al-Quran sehingga ketika ini jadi obat. Kerasa banget kalau kita menjadi obat gitu. Ketika diberikan ujian sesuatu yang tidak menyenangkan buat hawa nafsu, padahal itu baik menurut Allah. Kita kadang masih kayak enak gitu ya, berat masih guncang di sini. Baca deh membangun makhluk dalam, tidak ada sesuatu yang kecuali semua akan baik-baik, semua pasti itu ada kebaikan itu. Jadi kita tenang gitu. Terus kali itu ayat jadi keimutan nih. Barang siapa yang mengingat Allah maka hatimu akan tenang. Pernah dengar ayat itu? Nih, kembali semoga kita semua yang ada di sini Allah berikan taufik dan hidayah untuk senantiasa terus mengingat Allah dalam keadaan bagaimana. Dalam kondisi, kalau kondisi berdiri, duduk, berbaring, dalam kondisi bahagia ataupun senang, ataupun tidak bagi apa-apa, semua kita kembalikan kepada Allah. Jadi tidak ada, kalau kita sudah semua segala sesuatu kembalikan kepada Allah dan kita meyakini bahwa itu maha maha baik, maha rahman, maha rahim, tidak ada istilah stres. Apa itu stres? Depresi, teriak-teriak, semua Allah sudah ukur. Kembali lagi kalau mengenal Allah, pasti jatuh cinta begitu. Allah sudah ukur, Allah nggak mungkin jual gitu. Allah pasti ada kebaikan buat diri saya. Jadi itu ini positive thinking. Gitu. Nah ini oh iya, ketika membaca sedih itu dibaca terjemahannya gitu. Apalagi yang ayat seperti ini membuat kita jadi kuat gitu kan. Begitu. Ada yang tanyakan sampai sini? Kita pagi. Ada yang mau disampaikan? Amin. Jadinya inti dari pertemuan ini kita sudah tahu dari ayat yang Allah sampaikan, kalam Allah, kalau yang sampaikan bahwa ilmu Allah itu luas. Dan mudah-mudahan kita senantiasa terus berusaha dengan kita belajar apapun, kita semakin mengenal Allah dan semakin bersyukur. Dan nanti kita senantiasa terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mau disampaikan? Mudah-mudahan bisa terpahami ya. Tidak ada yang lain. Atau mau komentar nggak? Kalau tidak ada ya cukup sekian. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Terima kasih ya Allah atas rezeki hari ini bisa hadir di sini. Semoga di sisa hidup kita ini Allah bimbing kita untuk senantiasa terus meningkatkan kualitas iman kita, ketakwaan kita, terus semakin
hari semakin mendekati kepada Allah, semakin dekat dengan Allah, semakin tumbuh rasa cinta kepada Allah SWT. Tentunya itu tidak akan hadir kalau kita tidak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, baca terjemahannya, pahami dan amalkan. Semoga dengan itu semakin tumbuh rasa cinta kita kepada Allah SWT. Kita tutup dengan baca hamdalah istighfar dan doa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Davin udah ada masih sakit? Baru. Ini apa? Bodoh amat sama begini. Tidak iya mungkin dari dulu aku tuh seperti ini biar gini. Dulu aku udah kaget. Tuh, pas aku ganti kenapa masih tulisannya jadi gini? Dulu mah rapi. Tuh kayak aku enak aja nih. Ini kalau lagi lewat gini. Kalau biar ada penenang gitu. Nih ada di Al-Quran. Wah, yang begini. Kamu fontnya, aku awalnya kayak coba-coba. Jadi kebiasaan. Ini dulu aku tuh gini tau. Jadi yang namanya enak juga. Jadi aku kayak gini. Ke Bali. Terus kalau buat abis aku begini. Aku gini. Terus yang sini, anak saya mau yang paling tinggi. Kemudian masih belum bisa dibaca. Oh ya udah ini masih bisa dibaca. Iya, yang penting ada kapita. Kan tidak salah, bersalah.